Baik, selamat siang anak-anak. Berikut ini akan saya sampaikan kepada kalian mata pelajaran perakitan komputer yang akan diberikan di kelas 10 baik semester 1 maupun semester 2. Dan sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus tahu peta kedudukan pelajaran perakitan komputer secara keseluruhan di kurikulum 2013 untuk siswa SMK, khususnya di jurusanmu, jurusan rekayasa perangkat lunak. Jadi kalau kita perhatikan di gambar ini, bahwasanya pelajaran perakitan komputer itu diajarkan di kelompok rumpun pelajaran teknologi informasi dan komunikasi di jurusan rekayasa perangkat lunak, jurusanmu, teknik komputer dan jaringan, dan jurusan multimedia. Dan peta kedudukannya, strukturnya untuk perakitan komputer ini adalah pada C1. Jadi di kurikulum 2013 ada pelajaran yang strukturnya sebagai pelajaran C1, C2, dan C3. C1 semua nanti akan diberi, baik jurusan multimedia, teknik komputer jaringan, dan rekayasa perangkat lunak. Demikian halnya dengan pelajaran perakitan komputer ini. Perakitan komputer ini nanti juga diajarkan di 3 jurusan ini. Sama, bobotnya sama, jamnya sama, diberikan di kelas 1, semester 1, dan semester 2. 4 jam pelajaran, baik itu 4 jam langsung maupun dipecah seperti kita ya. Jumat 2 jam pelajaran, Kamis 2 jam pelajaran. Jadi sekali lagi, peta kedudukannya untuk pelajaran perakitan komputer ini adalah C2 ya, C2. Kemudian apa nanti yang akan dipelajari? Yang akan dipelajari secara garis besarnya terdiri dari 8 bab, 8 bagian. Di antaranya komponen perangkat input output. Jadi nanti akan dibahas lebih lanjut. Kemudian perangkat proses dan media penyimpan akan dibahas lebih lanjut lagi. Kemudian juga tata letak komputer, casing komputer, nanti akan dibahas lebih lanjut. Kemudian materi yang ke-5 ya, 5. Konfigurasi BIOS nanti akan diajarkan. Kemudian materi perkembangan teknologi komputer, sejarahnya komputer nanti akan dibahas. Kemudian peralatan dan bahan yang digunakan untuk merakit komputer. Kemudian juga tempat dan keselamatan kerja. Ini maksudnya supaya nanti kalau kamu melakukan perakitan komputer, baik di sekolah, di rumah, di tempat orang lain, di rumahnya pacarmu, atau di rumah pacarnya temanmu, akan tahu kira-kira yang berbahaya yang harus dihindari apa, supaya perakitan itu aman apa, nanti ada materi khusus. Jadi tidak syukur ada komputer dibongkar terus kemudian tidak memperhatikan keselamatan kerja yang lainnya. Kemudian materi yang berikutnya lagi tentang prosedur bongkar pasang komputer. Jadi bongkar supaya bisa masang ya. Bongkar murnya 10, masangnya murnya harus tetap 10 yang masuk. Kadang-kadang bongkarnya murnya 10, setelah dipasang murnya kok sisa 2. Kemana? Tidak tahu ya. Jadi ada prosedurnya supaya bongkar pasang itu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan ya. Jadi ini materi-materi yang akan diajarkan di perakitan komputer. Materinya sekali lagi anak-anak sangat bagus ya. Jadi kamu nanti kalau paham tentang perakitan komputer ini saja, kalau ingin membuka toko komputer, ingin servis komputer, servis laptop dan lain-lain, atau mungkin kalau sudah bisa servis komputer, install laptop, nanti akan berkembang menjadi bisa install Android, bisa install tablet, bisa install HP-HP Android ya. Tablet bukan tablet obat ya. Jelas? Jelas yang dipelajari? Jelas. Saya yang tidak jelas ya.
Jadi seperti itu. Jadi garis besar yang akan diajarkan di perakitan komputer, sekali lagi, kelas 10, semester 1, dan semester 2. Jadi pelajaran ini nanti akan diajarkan di semester 1 dan semester 2. Tentu materinya berbeda. Semester 1 yang saya tunjukkan di monitor tadi, semester 2 nunggu 6 bulan yang akan datang kalau kamu nanti tetap kerasan atau betah di jurusan RPL ya. Masuk ke materi pelajaran. Yang pertama pendahuluan. Jadi keterangannya bahwa kayak tadi, perakitan komputer ini wajib, pelajaran wajib disampaikan kelas 10, semester 1 dan 2, 4 jam pelajaran. Semester 1, topik utamanya menekankan pada pengenalan komponen-komponen yang ada pada komputer dan proses perakitan komputer. Semester 1. Semester kedua, nanti yang ditekankan adalah pengujian hasil perakitan. Ya. Jadi setelah semester 1 mampu untuk melakukan perakitan, semester 2 harus mampu melakukan pengujian. Betulkah yang saya rakit itu sesuai? Betulkah yang saya rakit itu benar? Ataukah masih ada kekurangannya? Jadi semester 2 nanti akan diajari cara mengujinya, baik melalui software atau melalui hardware atau peralatan-peralatan tambahan yang lainnya. Kemudian metode pembelajarannya, ini gayanya kurikulum 2013 ya. Pembelajaran perakitan komputer ini menggunakan metode pendekatan scientific. Scientific, pernah tahu scientific mereknya apa? Mereknya kalkulator ya. Ada kalkulator mereknya scientific kalkulator dengan diagram sebagai berikut. Jadi kalau di bangku SMP dulu pelajaran biologi ada metode ilmiah ya. Pertama ada masalah mengumpulkan data atau keterangan. Terus saya lupa ya, ada hipotesa, terus menarik kesimpulan, menguji kesimpulan, dan lain-lainnya. Untuk pembelajaran di perakitan komputer ini, pendekatan yang dilakukan pendekatan scientific, jadi bukan hanya pendekatan yang dilakukan oleh seorang tukang komputer ya. Jadi bukan hanya bisa merakit, tidak tahu ilmunya, tetapi harapannya merakit dan juga tahu ilmu yang mendasari. Meskipun ilmu yang mendasari nanti tahunya hanya sedikit, ya tidak apa-apa. Jadi misalnya bisa memasang harddisk, tahu nanti harddisk itu apa isinya, kapasitasnya seperti apa, jenis-jenisnya apa, itu paling tidak harus tahu. Tidak perlu bisa membuat ya. Untuk urusan membuat komponen komputer di Indonesia ini kayaknya masih jauh. Kita sudah ketinggalan 250 tahun ya. Jadi kita tidak mungkin kayaknya kalau membuat industri harddisk omong kosong ya, membuat industri monitor bel ya. Kita bisa merakit saja. Suku cadang dan lain-lain, komponen-komponen untuk sementara ini masih import. Kayak misalnya perakitan laptop, perakitan notebook itu memang di Indonesia ada. Ada beberapa merek notebook yang dirakit di Indonesia. Seperti punya saya ini, mereknya Axio. Ini paling murah, laptop paling murah saat ini. Banyak juga merek-merek yang lainnya. Ini memang betul seolah-olah produksi Indonesia, tetapi maksudnya hanya di Indonesia ngerakitnya. Harddisknya beli, RAM-nya beli, motherboard-nya beli, semuanya beli. Mungkin yang diproduksi di Indonesia hanya kardusnya saja ya. Jadi metode saintifik seperti ini ya. Mengamati, hipotesis, eksperimen, pengumpulan data, kemudian mengkomunikasikan dari yang diperoleh di tahap pertama ini. Dikomunikasikan ke siapa?
Dikomunikasikan ke pacar temennya. Dikomunikasikan ke gurunya atau yang memberi tugas ya. Itu. Kemudian sebelum mempelajari perakitan komputer ini, ada persyaratan pelajaran yang lain yang sebenarnya harus dikuasai terlebih dahulu atau dikuasai secara bersama-sama ya. Jadi metode yang diterapkan di sekolah kita ini, pelajaran yang mendasari pelajaran yang lainnya, umumnya dilakukan beriringan, sama-sama diberikan ya. Jadi nanti perakitan komputer ini berhubungan dengan pelajaran apa ini? Pelajaran sistem komputer. Jadi ada urusannya dengan pelajaran sistem komputer yang akan disampaikan oleh guru lain. Modulnya rahasia tadi. Dan sistem operasi yang akan disampaikan oleh guru lain juga. Di sekolahmu siapa ini? Kelasmu ini? Pak Dimas dan Pak Novi. Pak Novi. Jadi dua pelajaran ini yang menjadi persyaratan utama sebelum kita melakukan perakitan komputer. Tetapi kita bisa melakukan beriringan asalkan materi yang diajarkan betul. Jadi kalau misalnya kita sudah belajar tentang perakitan komputer, tetapi yang pelajaran sistem komputer dan sistem operasinya tidak matching, tidak cocok, itu nanti kita akan agak ada kesulitan ya. Gitu. Kenapa kok ada dua pelajaran itu yang mendasari? Perakitan komputer ini merupakan tahapan untuk menyiapkan bagaimana seperangkat komputer berjalan dengan baik ya. Paling tidak tentu harus sudah tahu bagaimana proses perakitan komputer yang benar. Di samping itu dibutuhkan pemahaman terhadap perangkat keras baik secara logikal maupun fisikal. Maksudnya harus ada pelajaran yang mendahului yaitu pelajaran sistem komputer. Kemudian kenapa diperlukan pelajaran sistem operasi yang mendahului? Karena kalau kita sudah merakit komputer, tentu ya kita harus mempelajari bagaimana komputer itu bisa berjalan, bagaimana komputer itu bisa berfungsi. Tentu yang pertama kali adalah dipasang sistem operasinya. Jelas? Ya. Kemudian dilanjutkan lagi petunjuk penggunaan, maksudnya petunjuk penggunaan modul atau buku ini. Ini saya peroleh dari buku. Nanti ada keterangan lengkapnya. Yang saya tampilkan di layar monitor itu adalah ringkasannya saja. Detailnya bisa dibaca sendiri ya. Bab 1, pendahuluan yang saya terangkan sepintas tadi. Bab 2, deskripsi umum tentang topik yang akan dipelajari. Deskripsinya apa saja. Kemudian kita nanti di pembelajaran ini juga menyangkut tentang tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Ini yang paling penting untuk kamu ya ini ya, tugas ini ya. Paling penting untuk kamu, yang paling kamu benci ya ini ya. Penting ini ya. Jadi ada beberapa hal yang harus, tugas yang harus diselesaikan 1 sampai 6 ini ya. Yang terakhir mengkomunikasikan hasil dengan membuat laporan portofolio. Laporan portofolio itu laporan akhir, nanti diberikan kepada gurunya ya. Setiap bab ada seperti itu. Berikutnya, nah ini tujuan akhirnya. Maksudnya setelah diajarkan pelajaran ini, pelajaran perakitan komputer ini, maksudnya muridnya harus tahu, harus bisa menjelaskan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi saya suruh maju, harus bisa jelaskan perkembangan teknologi komputer si A. Terus kemudian si B